Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 ya. Yang mana kita masih di jilid 2D, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, untuk kali ini akan kita lanjutkan ya pembahasan pembelajaran 4 di tema 8 subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Nah, ini dimulai dari muatan SBDP ya. Muatan SBDP ini menari membentuk pola lantai ya. Jadi sebelumnya adik-adik sekalian sudah belajar ya tentang gerak-gerak dalam tari ya, menirukan kegiatan sehari-hari ya. Ada yang menirukan kegiatan mengepel lantai ya, menyapu, kemudian mengelap kaca ya, gerakannya seperti apalah. Agar tarian terlihat kompak dan menarik, penari harus menguasai pola lantai. Nah, pola lantai pada tarian itu ada yang lurus ke samping ya, ada yang membentuk huruf V, ada yang membentuk lingkaran. Nah, ini kita lihat ya, bentuk pola lantai ada yang berbentuk huruf V seperti ini, ada yang lurus ke samping, ada yang lurus ke depan, ada juga yang berbentuk lingkaran. Tuh di sini keterampilan proyek adik-adik diminta menarikan gerak sehari-hari dengan pola lantai. Silahkan bisa dipraktekkan ya secara berkelompok. Selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia ya. Muatan bahasa Indonesia ini penggunaan tanda titik dalam kalimat ya. Kalau sebelumnya penggunaan tanda titik sudah dipelajari ya, bahwa untuk tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, ternyata selain itu tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Kemarin juga sudah ya. Nah, sekarang ini ada sebuah cerita tentang Komang dan teman-temannya. Nah, pada teks ini ya belum ada tanda titik yang digunakan. Nah, kita diminta untuk memberikan tanda titik sesuai dengan aturan penggunaan tanda titik yang telah kita pelajari. Langsung aja ya. Di sini saya mulai dari judulnya, yaitu menjaga keselamatan saat membuat properti tari. Nah, ini awal kalimat ya, huruf besar atau huruf kapital, maaf ya. Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 13.00. Nah, ini tanda titiknya berarti di sini ya. Ya, jadi selain untuk mengakhiri suatu kalimat, ini tanda titik juga memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Lah ini 13.00 harusnya ada titiknya ya. 13.00. Lah, ini satu kalimat selesai berarti kita kasih tanda titik ya ini ya. Tanda titiknya ada di sini dan di sini. Oke, saya perbesar. Nah, ini ya. Jadi tanda titiknya ada di sini dan di sini. Oke. Setelah meminta izin kepada orang tua masing-masing, Lani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang. Ini juga kasih tanda titik di sini. Ya. Oke, selanjutnya mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Komang. Ini juga titik karena satu kalimat selesai ya. Lani, Fitri, dan Mei tiba di rumah Komang pukul 14.15. Nah, ini juga untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu ya, ini kita kasih tanda titik ya, pukul 14.15. Lah, ini kalimatnya udah selesai berarti kita kasih tanda titik di sini ya. Oke. Di rumah Komang, Lani, Fitri, dan Mei akan membuat properti tari ya. Ini kita kasih tanda titik karena selesai. Nah, ini awal kalimat dengan huruf kapital ya. Properti tari yang akan dibuat adalah kipas kayu. Ini juga kita kasih tanda titik di sini. Nah, itu adik-adik sekalian ya. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Saat membuat kipas, Ibu Komang turut membantu. Nah, ini titik di sini. Ya. Ibu Komang membantu mereka saat menggunakan gunting dan benda tajam lainnya. Nah, ini selesai di sini. Oke. Komang, Lani, Fitri, dan Mei bekerja dengan sangat hati-hati. Ini juga titik di sini. Nah, lanjutnya. Sikap mereka patut untuk
diteladani. Nah, ini selesai sini titik. Nah, ini ya sudah saya berikan tanda titik semua dari awal ya. Jadi sekarang kita baca kalimatnya ya. Menjaga keselamatan saat membuat properti tari. Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 13.00. Ini titiknya di sini dan di sini ya. Satu kalimat selesai dan ini untuk angka yang menunjukkan waktu. Ini pemisahnya ya. Setelah meminta izin kepada orang tua masing-masing, Lani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang. Titik. Mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Komang. Titik. Lani, Fitri, dan Mei tiba di rumah Komang pukul 14.15. Ini titik di sini sama ini ya. Untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu ya. 14.15. Di rumah Komang, Lani, Fitri, dan Mei akan membuat properti tari. Titik di sini. Properti tari yang akan dibuat adalah kipas kayu. Titik. Saat membuat kipas, Ibu Komang turut membantu. Titik. Ibu Komang membantu mereka saat menggunakan gunting dan benda tajam lainnya. Titik. Komang, Lani, Fitri, dan Mei bekerja dengan sangat hati-hati. Titik. Sikap mereka patut untuk diteladani. Oke, selesai di sini ya adik sekalian ya. Oke, ini ya untuk halaman 130 ya, memberi tanda titik sesuai dengan aturan penggunaan titik yang telah kita pelajari. Oke, saya kembalikan lagi ya, supaya lebih jelas. Nah, untuk ayo berlatih di sini ada dua soal ya. Mengidentifikasi penggunaan tanda titik dalam kalimat ya. Perhatikan kalimat berikut. Perbaikilah penggunaan tanda titik pada setiap kalimat. Yang A, Dedi berangkat sekolah pukul 7.07. Nah, ini harusnya titiknya ini ada di sini ya. Nah, dipindah sini. Jadi Dedi berangkat sekolah pukul 7.00. Nah, terakhirnya titik. Di sini udah saya tuliskan ya untuk halaman 131 adik-adik sekalian ya. Halaman 131. Nah ini. Nah, yang benar ya yang A. Dedi berangkat sekolah pukul 7.00 ya ini. Kemudian terakhir akhir kalimat kasih tanda titik. Ya, ini. Kemudian untuk yang B. Jonas pergi bermain bersama Bagas. Nah, ini titiknya harusnya di akhir ya. Penulisan untuk yang B seperti ini. Jonas pergi bermain bersama Bagas. Titik di sini. Kemudian untuk yang C, pukul 20.45 titik Fitri tidur. Nah, yang benar gimana? Ini ya. Jadi pukul 20 titiknya pindah sini ya. 20.45 Fitri tidur. Nah, ini di akhir kalimat ya, dari sekalian di akhir kalimat juga harus kita kasih tanda titik. Jadi ini ada tambah satu titik lagi. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Tulislah 5 kalimat tentang tugas-tugas sekolahmu dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik. Oke. Di sini udah saya tuliskan ya, dari sekalian ya. Yang pertama, pelajaran dimulai pukul 7.00 ya, titiknya di sini sama di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, istirahat pertama pukul 9.00. Ini juga titiknya di sini dan di akhir kalimat ya. Kemudian yang ketiga, bel pulang pukul 11.30. Nah, ini titiknya di sini sama di akhir kalimat ya. Jadi antar penanda waktu sama akhir kalimat. Kemudian yang keempat, pelajaran olahraga setiap hari Kamis. Titik ya di akhir kalimat. Aku mendapat jadwal piket pada hari Selasa. Ini juga titik di akhir kalimat. Itu adik-adik sekalian ya untuk halaman 131 bahasa Indonesia nomor 1 dan 2. Kita lanjut ke muatan matematika. Ini menentukan waktu mulai suatu kegiatan ya. Jadi untuk memudahkan menghitung ya. Jadi menentukan waktu dimulai suatu kegiatan. Ini contohnya misalnya, ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu memulai memasak? Lah, untuk memudahkan menghitung ya waktu mulainya. Nah, kalau diketahui waktunya 3 jam dan berakhir pukul 10. Oke, ya maaf. Berakhir pukul 10 berarti kita hitung mundur ya, 3 jam dari pukul 10. Nah, untuk memudahkannya kita bisa gunakan bantuan gambar jam ini. Jadi selesainya pukul 10. Padahal butuh waktu 3 jam, berarti dihitung mundur ya di sini. 1, 2, 3. Nah, 3 jam dari jam 10, sebelum jam 10 berarti atau 10 kurangi 3 juga bisa ya. Berarti jawabannya adalah 7. Nah, jadi ibu memulai memasak itu pukul 7. Nah, itu. Sekarang kita ke ayo berlatih ya di halaman 132. Nah, ini lengkapilah tabel berikut. Nah, ini tadi ada lama kegiatan 2 jam. Kalau waktu selesai pukul 14 berarti waktu mulainya
14 dikurangi 2 ya, gitu aja juga boleh, atau dihitung mundur juga boleh. 14 kurangi 2 12. Nah, atau kalau hitung mundur berarti 14 belum 14 kan 13 12 ya, jadi waktu mulai pukul 12. Kemudian nomor 2, jika lama kegiatan 3 jam dan waktu selesai pukul 9, berarti waktu mulainya 9 dikurangi 3, gitu aja juga lebih mudah ya Dek, berarti 6. Nah, jadi waktu mulai pukul 6.00. Kemudian ini lama kegiatannya 5 jam, waktu selesai pukul 6 ya, berarti ini kita kurangi 6 dikurangi 5, hasilnya adalah 1 ya. Oke, jadi waktu mulainya pukul 1. Sekarang nomor 2, jawablah soal berikut dengan tepat. Made belajar selama 2 jam. Jika Made selesai belajar pukul 9, pukul berapa ia mulai belajar? Lah, berarti 9 dikurangi 2 jam, atau 9 dikurangi 2 hasilnya adalah 7. Jadi Made mulai belajar pukul 7.00 ya. Kemudian yang B, Komang pulang dari rumah temannya pukul 14. Jika Komang di rumah temannya selama 3 jam, pukul berapakah ia tiba di rumah temannya? Berarti 14 dikurangi dengan 3 hasilnya 11.00. Jadi pukul Komang tadi tiba di rumah temannya pukul 11. Kemudian yang C, ayah bekerja di kantor selama 8 jam. Jika ayah selesai bekerja pukul 17, maka ayah mulai bekerja, berarti 17 dikurangi 8 hasilnya 9. Jadi ayah mulai bekerja pukul 9.00. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Ini muatan bahasa Indonesia tentang kalimat tanya ya. Jadi kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat untuk menggunakan kata tanya. Kata tanya ini itu apa saja? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langsung saja di sini untuk kinerja praktek adik-adik diminta menulis kalimat tanya ya. Oke, saya lanjut saja ke muatan PKN. Rukun dalam kegiatan olahraga. Nah, di sini juga ada keterampilan proyek ya, membuat clipping tentang olahraga. Nah, jadi intinya pada saat kita bermain atau berolahraga itu kita harus sportif ya, supaya menciptakan kerukunan. Nah, itu. Kemudian di pembelajaran 6 di sini masih mengajukan pertanyaan ya, tentunya dengan kalimat tanya ya. Kalimat tanya tadi adalah kalimat yang dibuat untuk menggunakan kata tanya, itu kalimat tanya. Nah, sekarang di Ayu berlatih di sini, perhatikan gambar di samping dengan seksama. Adik-adik bisa dilihat ya gambarnya ini. Ada seorang anak yang sedang cedera ya, ini ceritanya. Ya, terjatuh. Nah, buatlah pertanyaan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Kemudian sampaikan pertanyaan yang telah kamu buat di depan kelas dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Oke. Jadi ini sedang bermain bola mereka bertiga. Ternyata ada satu anak yang cedera ya. Tuh, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Kita diminta membuat pertanyaan ya. Oke, untuk halaman 135 di sini. Nah, saya buat pertanyaan ya, misalnya ini. Siapa yang cedera saat bermain bola di lapangan? Nah, ini contohnya seperti itu. Ya. Siapa yang cedera saat bermain bola di lapangan? Nah, ini contoh kalimat tanyanya dari gambar tersebut. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini ada muatan PKN rukun saat bermain dengan teman. Nah, langsung saja ya saya bahas untuk yang berlatih. Nomor 1, Lani memenangkan permainan bulu tangkis melawan Fitri. Fitri tidak terima dan menuduh Lani berbuat curang. Bagaimana sebaiknya sikap Lani terhadap Fitri? Jelaskan jawabanmu. Oke. Nomor 1 ya. Jadi jawabannya itu menjelaskan dengan jujur bahwa dia tidak bermain curang. Itu untuk yang nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, Yansen, Made, dan Dedi bermain kelereng bersama. Saat bermain, Made menyela giliran Dedi. Yansen menyadari tindakan Made. Bagaimana sebaiknya sikap Yansen? Jelaskan jawabanmu. Oke, untuk nomor 2 ya. Menegur Made dengan baik ya. Itu karena dia sudah tidak tertib dalam bermain ya, atau tidak mematuhi peraturan permainan. Lanjut ke nomor 3, jawablah pertanyaan berikut sesuai pengalamanmu. Yang A, tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu ya. Kegiatan bermain yang pernah
kamu lakukan bersama temanmu. Misalnya di sini saya tuliskan yaitu bermain petak umpet. Nah, kemudian untuk yang B, sikap apa yang harus diterapkan agar permainan itu dapat berjalan dengan baik? Nah, sikap yang diterapkan bermain dengan jujur sesuai peraturan ya. Kemudian yang C, menurutmu apakah sikap itu dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman? Jelaskan jawabanmu ya. Ya, jawabannya adalah ya. Berarti dengan bermain jujur maka tidak ada yang dicurangi sehingga mewujudkan persatuan. Tuh. Kita lanjut ke muatan matematika ya, menggambar tanda waktu pada jam, adik-adik ya. Oke, di sini nah, untuk mengetahui ya tanda waktu pada jam, di sini ada contohnya misalnya. Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapa ibu selesai memasak? Nah, ini digambar dulu ya, mulai memasak pukul 7. Selesai memasak pukul 9 ya. Atau ibu memasak selama 2 jam. Maka selesai memasaknya lah. Dengan bantuan gambar jam, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7, yaitu pukul 9. Jadi ibu selesai memasak pukul 9. Jadi dari 7, 2 jam, 1, 2, pukul 9. Nah, sekarang kita ke ayo berlatih ya. Di sini nomor 1. Jadi kegiatannya belajar di sekolah ya, dimulai pukul berapa, selesainya pukul berapa, lama kegiatannya berapa jam, berapa menit. Oke. Nah, di sini ya untuk halaman 137 ya. Nah, kalau belajar di sekolah itu biasanya dimulai dari pukul 7 ya, Adik sekalian ya. Berarti ini saya tuliskan 07.00 ya. Kita gambarkan. Nah, ini jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Nah, ini berarti pukul 7. Nah, misalnya selesainya pukul 11 ya, pulang sekolahnya pukul 11. Ya. Oke. Nah, ini jarum panjang di angka 12 ya. Oke, berarti ini pukul 11.00. Nah, berarti berapa jam dari pukul 7 sampai pukul 11 ya? 1, 2, 3, 4 ya. 4 jam ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 jam. Nah, kalau 4 jam itu sama dengan berapa menit ya? Berarti 1 jamnya 60 menit. Berarti di sini 4 kalikan 60. Nah, sama dengan berapa? 4 kali 60 atau 60 kali 4 ya. 60 ditambah 60 ditambah 60 tambah 60 ya. 60 tambah 60 itu 120. 120 tambah 120 berarti 240 menit kalau 4 jam itu. Berarti sama dengan 240 menit. Ini satuannya menit ya. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Oke, adik-adik sekalian ya, ini saya percepat, ini saya isi dulu ya. Jadi ini tidur malam ya, mulainya pukul 9 malam atau pukul 21 ya misalnya. Kemudian bangunnya atau waktu selesainya pukul 5 ya, pukul 5 pagi ya, berarti waktunya berapa jam? Ini 8 jam ya. Jadi dari pukul 9 atau pukul 21 sampai dengan pukul 5 itu 8 jam ya. Dihitung 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Nah, 8 jam berarti dalam satuan menit berarti 8 kali 60. Hasilnya 480 menit. Kemudian yang ketiga, belajar di rumah. Waktu mulainya jam 7 malam atau jam 19 ya. Waktu selesainya jam 9 malam atau pukul 21. Berarti waktunya 2 jam. 2 jam berarti 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Nah, selanjutnya yang keempat, menonton televisi ya, waktu mulainya jam 17 atau jam 5 sore, waktu selesainya jam 18 atau jam 6 sore ya. Nah, berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Itu adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk soal tema 8 atau materi di tema 8 subtema 2 pembelajaran 4 sampai dengan 6 ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rifanista. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.